Nah, yang membuat Mbok ingin hijrah itu apakah diri sendiri, lingkungan, atau ajakan teman? Itu apa gitu? Ya semoga aja Boh istiqomah. Insya Allah. Amin. Nyari ke anu ieu teh mah gitu nya da kaduhung mah tarati heula Iya. gitu. Lamun pertama mah pendaftaran ya. Pendaftaran heula. Boh bari ngopi orang bari seringnya Iya, naonna. ya rada menarik jeung nanti. Jadi kita itu ngopi tapi sambil zikir gitu. Zikir itu kan luas dengan mengingat Allah atau apa. Boh kan saya tahu lah latar belakang Boh itu seperti apa ya. Nah, apa namanya, banyak banget perubahan yang saya lihat dari diri Mbok itu. Dulu kan saya tahu Mbok tuh seperti apa, bahkan ya tahulah latar belakang buruknya seperti apa gitu kan dalam pergaulan gitu kok. Nah, saya ingin tanya apa sih yang membuat Mbok itu mau hijrah gitu kan, sampai ya pada dasarnya kan manusia itu fitrahnya baik gitu kan, karena mungkin ya entahlah pergaulan atau apa. Nah, yang membuat Mbok ingin hijrah itu apakah diri sendiri, lingkungan, atau ajakan teman? Itu apa gitu? Ya banyak hidupnya dek itu wae gitu. Dek ieu wae gitu. Ya inti nama lingkungan lah. Kahiji lingkungan, kaduana nya sok ngariung jeung anu saroleh gitu. Iya, iya. Eta gitu mimitina daek hijrah teh gitu. Ya mungkin karena lingkungan yang membuat Mbok itu ingin melangkah jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Nah, itu kan ya mungkin yang saya rasakan ya, yang namanya hijrah itu tidak mudah gitu, tidak mudah gitu. Pasti gunjingan, apa ajakan atau cibiran itu pasti ada gitu kan. Bagaimana sih Mbok itu menyikapi orang-orang yang ya katakan gimana ya, yang mencibir atau apa ketika memulai hijrah itu? Nya eta mah nya ari keur amek mah aya ka amek mah nya aya amek gitu. Da urang teh pernah teu bener teh gitu. Tapi ai geus apalnya lah hadapi dengan senyuman gitu. Iya, iya. Terus Ya tip bahasa awal daek ke masjid lah gitu. iya. Wah loba nu ngomong mah gitu. Ah mal hujan gludug, mal hujan angin gitu. Nya tapi ai di dieu mah nya Tekad kuat punya hayang nunjukkeun teh kurang bahwa orang bisa. gitu. Terus itu yang maksudnya selama hijrah itu pastilah emang itu tidak mudah gitu kan. Apa aja sih selain gunjingan atau cacian, ejekan, apa aja gitu? Ya loba sih anu tadina ku urang sok dipigawe nu sok dilakukeun teh sok nya kadang kamari mah urang keur kieu, kamari mah urang keur kitu gitu. Sok inget gitu, sok kaingetan wae gitu, nya da ngaranna ge jelema sih lo sok inget gitu. Oh kamari mah urang keur ngariung keur ngitung, kamari mah urang ngariung keur heuh naon gitu. Tapi alhamdulillah da ngariung sok loba batur gitu jeung anu saroleh teh gitu, jadi kapohokeun gitu alhamdulillah. Menguatkan mungkin ya. Lingkungan sangat berpengaruh.
nya hiji nama orang hijrah teh karena lingkungan lah gitu. Ya awalnya mungkin ya lingkungan yang membuat ingin berubah gitu. Nah apa namanya, ketika pertama memulai sholat itu ada terasa berat atau gimana sih gitu kan, karena setiap orang itu berbeda-beda gitu awalnya gitu, awal ingin sholat gitu kan, itu kan tidak mudah gitu. Ari sholat mah teu ngarasa berat. Terus Da ti samemehna ngapalkeun heula gitu, ngapalkeun, baca ngapalkeun gitu. berarti udah awal tuh bukan sholat dulu, jadi menghafal Ngapalkeun heula gitu. ngapalkeun Al-Quran maksudnya. Quran, ngapalkeun Quran. Tadi dina pikiran teh jadi kumanya duh lebar amalan boga amalan tapi teu diamalkeun. Tah ngarasa tapi nu ngerasa ngaberatkeun teh era ku batur eta gitu. Ada unsur malu katanya. Da kican apal teh gitu. Nah make jeung era ku batur gitu. Eta nu ngaberatkeun teh gitu. Tapi aya geus apal mah gitu. Nah make jeung kudu era ku batur gitu. Masa maksiat tidak malu, ibadah harus malu ya. Terus selain itu ya eta unggul sih aya ka ditu namanya biasa we lempeng gitu. Nah ketika di pesantren ada unsur minder nggak itu kepada santri-santri? Aya tamunya jelas sih minder. Minder pisan gitu. Minder pisan soalnya kumanya ada ngaranna ge biasa di luar di pesantren gitu. Tapi kadang-kadang namanya biasa we da ku adaptasi teh meureun gitu. Jadi asa biasa gitu. Berarti mindernya itu di awal doang ya, setelah beradaptasi ya bisa beradaptasi gitu kan. Tapi lumayan sih rada lila gitu. Lama ya, tidak mudah. Nah ini Boh, dulu kan masanya katakanlah masa jahiliyah, masa kebodohan, apa sih yang membuat Mbah itu terjerumus dari maksiat gitu kan, kenakalan anak muda lah gitu. Apakah itu ajakan teman atau pergaulan atau emang diri sendiri pengen seperti itu gitu? Awalnya seperti apa gitu sampai terjerumus seperti itu? Mungkin tidak bisa disebutkan sama saya itu maksiatnya gitu. Apa sih yang penyebab terjerumus dari kebodohan itu? Nya eta mah mimitinya nya diri sorangan. Pergaulan, ajakan aya pergaulan. Ya intinya pergaulan lah gitu. Ya. Sampai kena bikin kaki tuh teh gitu. Nges gaul teh kan ngerana wah hayang aksi teh gitu. Yeah. Gaya kumaha. Terus selain itu gitu gitu. Kayak ngaran-ngaran ke ulin lah kumaha gitu. Yeah. Hayangna gitu. Nah kan dulu itu bahkan mau pakai clothing di tangan gitu kan, itu di depan saya sendiri kan. Nah itu apa namanya, yang membuat Mbah pengen pakai clothing itu apa gitu ya. Intinya nya eta mah gaya lah nya ai mimitina mah
ningali Ningali batur itu, ningali batur. Wah, resep katingalina gitu nya hayang we nurutan gitu. Teu nyaho nya eta mah mun ieu teh mah permanen lah gitu. Iya. Da hayangnya hayang gitu. Rasa ingin mencoba ya. Ini hayang katingali nya wah gagah gitu. Gaul gitu ya. Gaul. Nah, dari tato itu apakah ada rasa menyesal atau minder, sedangkan sekarang kan lagi hidup di pesantren, ada minder atau menyesal atau gimana sih? Minder pasti gitu nya, minder mah jeung nyesal gitu pasti, nyesal mah aya gitu. Tapi dah geus kumaha, dah geus kieu Sudah gitu. terjadi. Mun cek ieu teh mah nasi udah jadi bubur gitu. Nah, dahar begitu. Dahar jeung seubeuh gitu. Nya ayeuna mah tarimakeun kayanana we gitu, jalani we hirup nu ayeuna gitu. Iya. Nu penting geus apal hukum Ulah dilakukan. ulah dilakukeun deui gitu. Berarti urang geus sakieu, geus sakieu ulah ditambahan deui gitu. Betul. Nah, ini untuk teman-teman gitu kan yang belum terjerumus gitu kan dari dunia maksiat atau masa jahiliyah lah, kebodohan. Sebenarnya itu kenikmatan sesaat ya. Yang ada itu sebenarnya tertekan, gelisah gitu kan. Jadi jangan sampailah gitu kan terjerumus. Apalagi anak muda itu generasi bangsa, generasi penerus. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, Boh. Ini sebenarnya namanya Andri gitu kan. Cuman lebih enak panggilan gitu, udah terbiasa ya. Apa namanya? Ada nggak saya bukan membandingkan ya, perbedaan ketika hidup di zaman masa jahiliyah dan masa sekarang itu, kenikmatannya itu seperti apa tuh? Kembali kepada masa jahiliyah dulu seperti apa kenikmatannya? Nya mun ke jahiliyah anu dipikayang kesenangan gitu. Kesenangan gitu. Nya mun ieu mah happy gitu, kesenangan gitu. Nya nu sesaat ya gitu. Mun dibandingkeun jeung ayeuna nya jauh gitu. Jauh leuwih ngeunah ayeuna gitu. Asa teu mun beban teh mah teu boga beban, teu loba pikiran gitu. Jauh lah gitu dibandingkan yang baheula mah gitu. Nah, dulu itu dari kemaksiatan itu mencari apa itu? Kebahagiaan, ketenangan, atau kesenangan, atau apa sih dari masa jahiliyah itu gitu yang dicari itu? Kesenangan. Dapat kesenangan. Ya saharita hungkul keur poe eta hungkul. Hanya sementara ya. Keur poe eta hungkul. Ya, setelah melakukan maksiat ada rasa penyesalan, tertekan gitu. Ada. Ya kan ai keur zaman jahiliyah mah gitu, ku poek teh gitu. Poek gitu. Jadi na pikiran teh nya kesenangan we gitu. Na pikiran teh kesenangan. Tapi terus geus lewati poe eta mah nya geus eueuh deui gitu. Hilang lagi kesenangannya. Nah, setelah itu apakah mengulang lagi perbuatan-perbuatan seperti itu gitu. Maksudnya masih di ruang lingkup masa jahiliyah ya. Tiap hari gitu mengulang-ulang. Padahal udah tahu loh itu tuh bukan solusi mencari kesenangan gitu kan. Kan udah tahu tadi namanya cuman sementara, tapi kenapa diulang-ulang gitu? Kan ke zaman jahiliyah macan apal naon-naon teh bener-bener bodoh gitu. Mun polos teh mah polos gitu. Jadi dina pikiran teh eta we kesenangan gitu, detang teh gitu. Karena mungkin belum tahu tujuan hidup ya.
Nah, terus sekarang yang Mbok rasakan itu dari perjalanan hijrah ini sampai saat sekarang, ketenangannya itu seperti apa gitu? Apakah bisa diungkapkan dengan kata-kata? Jadi kesenangan ayeuna gitu. Nah, kesenangan ayeuna mah jadi kumaha nya? Yang loba mun disebutkeun mah gitu. Mun disebutkeun mah gitu. Moal ka bisa kasebutkeun sih. Cek peribahasana orang ku bisa ngarehap oge orang geus senang gitu. Ku bisa ngehirup udara oge gitu. Iya, iya. Eta weh ka di dinya hungkul gitu orang geus senang gitu. Ku bisa ngiceup orang kan alhamdulillah gitu. Coba ayeuna mun ngiceup urang sadetik sakali deuk kumaha gitu. Iya, iya, iya. Jadi lebih nikmat sekarang ya dibanding dulu ya. Jauh. Geuna kayaknya ku ayeuna mah jauh pisan gitu geunah. Memang itu medan apa namanya, ingin kembali hijrah itu tidak mudah ya. Cibiran atau apa pasti ada gitu. Ari hijrah sepenuh namanya, namun ieu mah hijrah sepenuh namanya can bisa gitu. Yeah. Masih kene loba benerkeuneun gitu. Nya alhamdulillah bisa ninggalkeun anu bisana gitu. Yeah. Anu tadina ku urang sok dipigawe gitu kalakuan goreng urang teh alhamdulillah bisa ditinggalkeun gitu. Hiji-hijina teh gitu. Ini mah tinggal mun akhlak teh mah akhlak gitu orang tinggal Perbaiki ya. tinggal benerkeun akhlak gitu. Da percuma tuh ayeuna orang boga ilmu loba ari akhlak goreng mah anger kan. Jadi orang tinggal nyamun ieu teh mah ieu akhlak heula gitu. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah dan orang-orang yang belum terjerumus jangan sampai terjerumus ya, Boh. Karena ya kita itu udah mengalami lah gitu terjerumus itu seperti apa gitu kan. Emang pada dasarnya itu kadang ya berbeda-beda sih. Kadang dari gengsi gitu kan. Gengsi. Memang itu sangat berpengaruh banget ya. Dulu pergaulan yang membuat Mbah terjerumus. Dan sekarang pergaulan juga yang membuat Mbah itu kembali pada kefitrahnya manusia gitu. Ya semoga aja Boh istiqomah. Insyaallah. Amin. Kalau masalah gunjingan orang mah itu pasti ada. Bukan berarti kita itu kembali kepada hal yang jauh lebih baik, tidak ada ujian ya. Itu pasti selalu ada gitu. Ya. Ya hari ngaran hirup mah goreng diomongkeun. Bener diomongkeun gitu. Ya. Jadi untuk orang-orang yang apa namanya belum maksudnya yang masih berjuang untuk hijrah gitu kan, kembali kepada dasarnya fitrah manusia gitu kan, baik gitu kan, ayolah semangat gitu kan, jangan malu gitu. Kita belajar sedikit demi sedikit. Kita berlomba dengan orang-orang pendosa. Kita mungkin tidak bisa berlomba dengan orang-orang yang soleh ya, tapi kita bisa berlomba dengan orang-orang yang pernah terjerumus juga gitu. Masa jangan apa namanya, jangan malu lah. Masa berbuat maksiat tidak malu, kok kembali apa beribadah harus malu gitu. Ya mungkin segitulah, terima kasih informasinya, semoga jadi motivasi orang ya. Insya Allah. Mungkin ada yang disampaikan untuk orang-orang gitu Boh, ada nggak? Ya. Atau jangan gengsi lah untuk berhijrah gitu kan, karena di dalam hal kebaikan banyak kesenangannya, bukan cuma dari maksiat aja gitu. Kesenangan ya luar biasa, mungkin kalian ayolah kembali gitu. Nyari ke anu ieu
teh mah gitu nya da kaduhung mah tarati heula gitu. Iya. Lamun pertama mah pendaftaran gitu. Pendaftaran heula gitu. Nya anu eukeur mah eukeurna keneh gitu. Dari DG geuningan ai eukeurna mah da eukeurna gitu. Ai geus beak masana mah nya alhamdulillah bisa ngajauhan lah gitu. Tapi pada dasarnya emang hidayah itu perlu dijemput ya. Cuman jangan sampai cuman pengen ke masjid, pengen salat, pengen pengajian. Kalau kita nggak bergerak gak bakal bisa ya. Ulah kieu hungkul, duh hayang kawasi itu tapi teu dipigawe gitu. Duh hayang kawasi itu tapi kalakuan masih kene anger gitu. Kitu keneh gitu. Sakitu we. Teu simkuring. Lain di pusat gitu. Nah lah begitulah. Mungkin ya namanya dakwah itu luas gitu kan, bukan cuma di mimbar ya, dengan kita sharing, dengan kita mengajak teman-teman gitu kan. Jadi jangan sampailah kita itu merasa jauh lebih baik dari orang-orang gitu kan. Karena iblis juga merasa paling itu kan sombong gitu kan, udah ditalapung ku Allah gitu. Gimana ya? Ya jangan malulah intinya. Hidayah itu kan banyak, ajakan teman, mendengar azan. Sekarang apalagi di kabupaten itu pengajian itu banyaknya. Ayolah gitu kan. Ya mudahan orang-orang yang lagi berjuang berhijrah, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama sih. Sebaik-baiknya manusia ya yang bertaubat ya kepada Allah gitu. Tidak adalah yang luput dari dosa gitu kan. Semua anak Adam pasti merasakan yang namanya salah gitu. Ya cukup sekian, mudah-mudahan jadi motivasi. Jangan sampai terjerumus dari hal-hal yang nikmat sesaat gitu kan. Penyesalannya di akhir. Kalau misalkan penyesalan pertama itu bukan penyesalan, pendaftaran ya. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.